kami dari DPMD Kabupaten Kapuas, saya sendiri selaku penanggung jawab DPMD Kabupaten Kapuas ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait PMK 190 pasal 37, yaitu bahwa pelaksanaan dana desa itu masih memerlukan perangkat, yaitu berupa juknis untuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Nah, yang dimaksud juknis di sini seperti apa? Apakah khusus terkait juknis mengenai kaitannya juga dengan teknis yang sudah dipaparkan hari ini? Banyak sekali aspek yang terkait seperti BLTDD, kemudian juga ketahanan pangan, nabati dan hewani dan lain-lain gitu. Nah, itu sepertinya kita memang memerlukan juknis. Apakah juknis yang seperti itukah yang dibutuhkan? Karena di kabupaten kami itu sudah ada juknis terkait pelaksanaan penyelenggaraan di desa, misalnya Perbub mengenai pengelolaan keuangan desa, kemudian ada Perbub mengenai pengadaan barang jasa desa, dan Perbub aset desa, dan Perbub terkait lainnya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan saya adalah terkait dengan alokasi kinerja. Kami mendapatkan banyak keluhan dari keberatan juga dari desa terkait ada desa yang menerima alokasi kinerja, tetapi desa tersebut bermasalah hukum gitu. Jadi tidak penyaluran, tetapi di dalam daftar menerima alokasi kinerja. Nah, ini sepertinya mengganggu pembinaan kami gitu di daerah. Nah, pertanyaannya apakah alokasi kinerja ini karena sudah ditetapkan dalam PMK di dalam lampirannya masih bisa dilakukan revisi begitu? Karena ini cukup mengganggu gitu. Ada rasa keadilan yang terganggu dari desa-desa yang memang memiliki kinerja baik tetapi tidak mendapatkan alokasi kinerja. Kemudian berikutnya terkait untuk menghentikan penyaluran dana desa, tadi saya sampaikan mekanismenya ada koordinasi antara daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Keuangan, yaitu apabila terdapat permasalahan hukum dan juga ketidakjelasan status desa. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini adalah terkait pembinaan di daerah, yaitu tindak lanjut dari temuan APIP. Karena banyak desa-desa yang melalui pemeriksaan APIP daerah itu harus menindaklanjuti gitu, tetapi tidak ada tindak lanjut. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan penyaluran gitu? Karena kalau ada desa-desa yang tidak menindaklanjuti temuan tapi tetap mendapatkan penyaluran, jadi seperti tidak ada kaitan pembinaan gitu. Nah, mohon penjelasannya seperti apa untuk desa-desa yang tidak menindaklanjuti temuan APIP ini dan kaitannya dengan haknya untuk menerima penyaluran dana desa. Kemudian berikutnya tadi mungkin sama dengan tanah bumbu ya, terkait teknis pengalokasian kembali atau realokasi BLTDD yang tidak mencapai 40% itu. Seperti apa mekanismenya? Karena tadi sudah sampaikan diserahkan ke daerah, tetapi petunjuk teknisnya kami mohon maaf belum terlalu menangkap yaitu secara konkret seperti apa. Apakah seperti tanah bumbu tadi katakan atau desa tetap mengajukan apa adanya ya, tapi sisanya mungkin diperhitungkan kemudian dan seperti apa begitu. Dan berikutnya pertanyaan terakhir, apakah penyaluran reguler dan non reguler itu untuk tahun 2022 itu tetap dilakukan secara terpisah? Kami menginginkan itu tetap dilakukan secara terpisah seperti tahun 2021 karena beban tadi ada
penyaluran BLTDD yang banyak sekali tadi catatan-catatan yang harus kita kerjakan, sehingga tidak saling mempengaruhi gitu, tidak saling menghambat desa dalam mengajukan usulannya gitu. Demikian Pak beberapa pertanyaan kami. Terima kasih. Bapak, yang kami maksud dengan juknis yang diterbitkan oleh Bupati Wali Kota itu adalah juknis yang terkait dengan bagaimana pola belanjanya di APBDes. Jadi misalnya kalau selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membelanjakan dana di APBD itu ada petunjuk-petunjuk teknis yang digunakan sebagai standar untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya penentuan harga dasar gitu ya, kemudian tata cara pengadaan dan lain sebagainya. Itu yang kita maksud dengan juknis yang terkait oleh kabupaten kota. Dan itu menurut saya itu tetap diperlukan oleh desa untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa atau untuk membelanjakan APBDes-nya. Nah kemudian untuk desa-desa yang tadi Bapak sampaikan, kepala desanya tersangkut masalah hukum, kemudian dia mendapatkan alokasi kinerja, Bapak, jadi memang saat ini penilaian terhadap kinerja desa untuk penerima AK itu masih dilakukan secara kombinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebenarnya kami juga mengharapkan bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan, yang empirik tadi, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Karena kami di pemerintah pusat, kami nggak bisa Pak melihat itu gitu ya. Kami nggak punya tangan yang cukup, jangkauan yang cukup untuk bisa melihat atau memotret keadaan yang ada di lapangan terkait dengan penilaian kinerja desa tadi. Nah, oleh karena itu, input dari pemerintah kabupaten kota ya itu menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya konsolidasi penilaian untuk kinerja desa tadi dalam rangka untuk penilaian AK. Nah, apabila desa itu memang yang kita anggap bermasalah kemudian dia mendapat alokasi kinerja, karena memang berdasarkan penilaian kinerja itu kita melihat bahwa nilainya memang baik ya. Nah kebetulan memang status kepala desa yang tersangkut hukum tadi itu belum masuk Pak di dalam indikator penilaiannya. Oleh karena itu kita nggak bisa mengkaitkan antara kinerja desa ya secara keseluruhan dengan perilaku kepala desanya. Jadi sementara kita belum bisa melihat, belum menghubungkan dua hal itu. Ya ke depan mungkin kita perlu perbaiki ke depan ya, itu bisa kita lakukan perbaikan untuk indikator penilaiannya. Nah tapi yang pasti Pak, PMK itu sudah definitif. PMK sudah ditetapkan, alokasi masing-masing desa itu sudah ditetapkan di dalam PMK tersebut, maka PMK tidak bisa direvisi. Karena kalau itu direvisi, ini akan berdampak kepada 74.960 desa lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa untuk menghitung dana desa per desa, itu kita lombakan seluruh desa yang ada di Indonesia. Jadi ada perubahan Rp1 di desa 1, desa A, itu akan mengubah desa yang lainnya. Nah, sehingga perubahan-perubahan tadi itu tidak dimungkinkan. Artinya revisi PMK itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, untuk desa-desa yang tidak melakukan atau tidak menindaklanjuti temuan APIP, Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK tadi saya sebutkan bahwa sanksi yang kita kenakan kepada desa-desa itu adalah sanksi terhadap kepala desa yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan, penyalahgunaan dana desa. Nah, kalau kepala desa itu melakukan penyalahgunaan dan dia belum ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum, maka desa itu pun belum bisa kita berikan sanksi, Pak. Oleh karena itu, kalau memang ada desa yang berdasarkan APIP kita melakukan pelanggaran, dan itu memang indikasinya adalah penyalahgunaan, penyelewengan, laporkan ke APH, Pak. Ketika APH menetapkan dia sebagai tersangka, kita akan kenakan sanksi itu, ya. Jadi kita nggak mau menggunakan dasar rekomendasi APIP untuk mengenakan sanksi kepada desa. Kami menggunakan dasar penetapan dari APH terhadap untuk pengenaan sanksi itu. Nah, udah untuk yang keempat tadi saya Pak Kabupaten Kapuas, saya tadi mendengar ada penyaluran reguler dan irreguler ya. Saya belum tahu nih maksudnya yang irreguler itu yang mana ya? Atau yang reguler yang seperti apa? Yang BLT mungkin, Pak. Kalau
makanya saya mungkin perlu klarifikasi nih, yang dimaksud dengan reguler dengan irregular itu yang seperti apa gitu. Saya nggak bisa jawab ini. Tapi kalau intinya kalau mau memang yang ditanyakan antara dana desa BLT dengan dana desa non BLT, itu memang kita sudah pisahkan penyalurannya. Atau kalau misalnya yang dimaksud itu adalah desa reguler dan desa irregular itu adalah desa mandiri yang selama ini kita sebut dengan penyaluran reward ya, 2 tahap, ya memang itu terpisah. Ya, memang itu dipisahkan. Jadi intinya memang untuk penyaluran dana desa itu semuanya memang terpisah untuk yang tahun 2022. Nah, kemudian Pak Sigit dari Pacitan, sebenarnya tidak ada program shifting antara penerima bansos pusat ke BLTD, Pak, nggak ada. Jadi yang ada adalah memang sejak awal sebenarnya KPM penerima BLT desa itu sebenarnya adalah yang di luar dari DTKS sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya penerima DTKS itu adalah penerima BLT desa. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rapel, untuk pembayaran BLT kepada KPM itu nanti disesuaikan dengan pada saat dananya disalurkan ke RKD ya Pak Sigit ya. Jadi misalnya gini, untuk yang triwulan 1, desa-desa ternyata baru bisa memenuhi persyaratan untuk penyaluran BLT desa itu misalnya di bulan Februari. Ya otomatis desa tersebut bisa mengajukan untuk penyaluran dana desa untuk BLT untuk kebutuhan 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Ketika dia dicairkan di bulan Februari, maka dibayar kepada KPM itu bisa di bulan Februari itu, Pak. Jadi dibayarkan untuk Januari, Februari, Maret. Nah, kemudian di dalam PMK juga kita atur bahwa untuk triwulan 2-nya itu paling cepat di awal April. Nah, ketika misalnya di awal April nanti desa itu sudah bisa memenuhi syarat dan mengajukan penyaluran untuk kebutuhan 3 bulan ke depan, kebutuhan BLT 3 bulan ke depan, maka yang dana yang dicairkan 3 bulan ke depan itu untuk April, Mei, Juni itu bisa dibayarkan sekaligus pada KPM. Gambarnya seperti itu ya Pak Sigit ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa lebih jelas. Kemudian untuk realokasi, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicarakan secara khusus mengenai bagaimana kita melakukan realokasi. Dalam bayangan kami Bapak Ibu sekalian, sebenarnya memang konsep realokasi itu memang kita kembalikan kepada kabupaten kota supaya pemerintah kabupaten kota itu yang bisa lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di desanya, ya, masyarakat di desa yang ada di wilayahnya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di tahun 2021 kita melaksanakan yang namanya top up BLT desa. Ini hanya kepada desa-desa di 35 kabupaten kota ya, 30 kabupaten prioritas ya. Jadi pada saat itu ketika ada beban KPM yang tidak bisa didanai dengan dana desa, maka beban itu dilimpahkan kepada APBD. Nah, di beberapa kabupaten APBD itu ternyata juga ruang fiskalnya sempit, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya program top up BLT itu untuk desa-desa yang dana desanya sudah habis dan APBD-nya juga nggak cukup, itu akhirnya nggak bisa jalan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga bagaimana cara kita bisa menjamin bahwa ada program prioritas pemerintah nanti di tengah jalan yang diterapkan, itu bisa tetap kita jaga kesinambungannya dan jaga implementasinya. Nah, oleh karena itu nanti kita berikan kewenangan kepada desa, kepada kabupaten dan bupati wali kota untuk menentukan desa mana yang kira-kira memang masyarakatnya itu lebih banyak, misalnya ya, masyarakat miskinnya lebih banyak, kemudian kebutuhan untuk BLT desanya lebih besar, atau untuk kebutuhan yang lainnya lebih banyak, itu yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah kabupaten kotanya atau bupati wali kotanya. Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian ya. Kita tahu bahwa desa kita itu jumlah penduduknya beragam. Dan dari jumlah penduduk yang ada itu pun statusnya juga bermacam-macam. Ada yang kurang mampu, ada yang ekstrim miskinnya, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi nanti pertimbangan kita, fokus pemerintah itu larinya kemana, dan itu nanti yang kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan berapa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing desa.